Bagi banyak kalangan Aswaja tradisional, terutama yang bercorak NU, nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sekedar nama seorang ulama, tetapi sudah berubah menjadi simbol ancaman terhadap mereka. Kebencian terhadap beliau tidak lahir dalam ruang yang kosong, teman-teman. Ia terbentuk dari campuran sejarah, propaganda, trauma sosial, perbedaan manhaj, dan kepentingan tradisi yang sudah mengakar kuat selama ratusan tahun. Siapa Wahabi merusak makam ulama? Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, lalu orang menyebutnya Wahabi. Tapi karena nama ini, oh Ustaz jangan sebut-sebut Wahabi. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Menulis buku menolak saudaranya, dia sebut Wahabi. Mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya, jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan menulis buku Fitnatul Wahhabiyah, dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, jelek, maka dirobah casing, signalnya sama, disebut dengan Salafi. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku salaf, bertindaklah dengan akhlak salaf, menghormati orang salaf. Kalau ada yang tak cocok, ya dialog, jangan hujat menghujat, menghormati orang. Banyak orang Aswaja sejak awal sudah dikenalkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sebagai ulama tauhid, tetapi sebagai tokoh yang ekstrim, perusak tradisi, bahkan pengkafir umat Islam. ومين كمان؟ الفقيه القاضي البحر أحمد ابن محمد ابن الرفعة الفقيه الشافعي نجم الدين أبو العباس في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة بالنسخة المطبوعة صفحة 24 بالمجلد الرابع عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا المصادر، هذه المصادر. إذن على هذا كل علماء الإسلام، هذا الموافق للقرآن ليس كمثله شيء. إذا أجا واحد كذب الله هل في كفره خلاف؟ Di pesantren-pesantren tradisional, nama beliau sering disebut dengan label Wahabi, dan istilah ini sendiri sudah sejak lama dipelintir menjadi makna yang negatif seperti keras, kaku, radikal, anti budaya, anti ulama, dan anti tasawuf. Maka wajar jika sejak awal emosinya sudah terbentuk, bukan ingin memahami tetapi ingin menolaknya. Salah satu sebab utama kebencian Aswaja terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, teman-teman, yaitu karena dakwah beliau langsung menyerang inti praktek keagamaan tradisional. Beliau datang dengan seruan tauhid yang sangat tegas, larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran tawasul kepada orang mati, penolakan tabaruk kuburan, pengharaman istighasah kepada wali, dan penegasan bahwa ibadah itu harus murni sesuai dengan dalil. Bagi kalangan Aswaja tradisional, teman-teman, ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap amalan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Masalahnya di sini, teman-teman, banyak praktik tersebut bukan hanya amalan, tetapi sudah menjadi identitas keagamaan mereka. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam sarana menuju kesyirikan, yang tersinggung bukan hanya ilmunya, tetapi harga diri, sanad guru, bahkan leluhur mereka. Maka reaksi yang muncul bukan dialog ilmiah, tetapi kemarahan secara emosional. Selain itu, teman-teman, Aswaja sangat membenci beliau karena narasi sejarah yang sengaja dibentuk oleh sepihak orang. Dalam banyak kitab dan ceramah Aswaja, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu digambarkan sebagai ulama yang mudah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, dan bekerja sama dengan penguasa demi kekuasaan. Nah, jarang sekali disebutkan bahwa beliau adalah murid ulama besar, hafal Al-Quran sejak kecil, belajar di Mekah dan Madinah, serta berdakwah berdasarkan Al-Quran,
dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Aliansi beliau dengan Muhammad bin Su'ud sering diperintir seolah-olah dakwah tauhid hanyalah alat politik, teman-teman. Padahal dalam sejarah Islam, kerjasama ulama dan penguasa bukan hal yang baru. Namun karena kebencian sudah lebih dahulu terbentuk, fakta sejarah dibaca dengan kacamata yang curiga. Aswaja juga membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena dakwah beliau yang membongkar otoritas keagamaan tradisional khususnya. Selama beberapa abad masyarakat awam itu bergantung kepada kiai, habib, mursyid, tarekat dan tokoh-tokoh lokal. Ketika dakwah salafi itu mengajak umat kembali langsung kepada dalil, bertanya mana dalilnya, dan tidak menerima klaim karomah atau kewalian tanpa bukti yang syar'i, posisi tokoh-tokoh ini terancam. Nah, dalam kacamata Aswaja tradisional, pendekatan ini dianggap tidak beradab, tidak tawadu, dan merusak adab terhadap ulama. Padahal dari sudut pandang tauhid, yang sedang diperjuangkan adalah pemurnian ibadah, bukan penghinaan secara pribadi. Namun perbedaan sudut pandang ini sering sekali tidak pernah dipertemukan secara jujur. Faktor lain yang memperkuat kebencian adalah isu tasawuf. Aswaja itu identik dengan tasawufnya, tarekat dan praktek spiritual tertentu. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat keras terhadap tasawuf yang menyimpang seperti hulul, ittihad, wadatul wujud, dan kultus wali, dan klaim kasab yang bertentangan dengan syariat. Kritik beliau yang dianggap sebagai serangan langsung terhadap ruh Islam versi Aswaja. Nah, padahal yang dikritik bukan penyucian jiwa secara syar'i, tetapi tasawuf yang keluar dari batas Al-Quran dan As-Sunnah. Namun karena tasawuf sudah dianggap suci dan tidak boleh disentuh, maka pengkritiknya otomatis dicap sebagai musuh. Di Indonesia, teman-teman, kebencian ini semakin diperparah oleh narasi politik dan keamanan. Istilah Wahabi sering disambungkan dengan terorisme, radikalisme, anti-NKRI, dan anti-Pancasila. Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun ikut terseret, teman-teman. Akhirnya banyak orang itu membenci beliau bukan karena membaca karya-karyanya, tetapi karena takut pada stigma sosial yang dibangun oleh media dan elit tertentu. Yang ironisnya, teman-teman, mayoritas pengkritik beliau tidak pernah membaca kitab-kitabnya secara langsung. Penilaian dibangun dari kutipan musuh-musuhnya, cerita berantai, dan potongan sejarah yang tidak utuh. Ini membuat kebencian semakin emosional dan tidak ilmiah. Singkatnya, Aswaja sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikarenakan beliau menggugat praktik keagamaan yang sudah mapan, membongkar kesalahan yang dianggap sebagai tradisi yang suci, mengancam otoritas tokoh dan sanad non-dalil, menolak tasawuf yang ekstrim dan kultus wali, lalu dijadikan simbol musuh melalui propaganda sejarah, diseret ke isu politik dan radikalisme. Padahal inti dakwah beliau itu sangat sederhana, teman-teman, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah, dan mengikuti Rasulullah serta para sahabat. Namun kesederhanaan inilah yang justru paling menyakitkan bagi sistem keagamaan yang sudah dilapisi dengan tradisi, simbol, dan kepentingan.